Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang kelima, yaitu past participle. Banyak di antara peserta tes yang bingung dan bahkan keliru dalam menentukan fungsi past participle. Kapan seharusnya past participle berfungsi sebagai kata kerja dan kapan seharusnya berfungsi sebagai adjektif. Di antara fungsi past participle, yang pertama, past participle berfungsi sebagai verb. Apa itu past participle? Past participle yaitu kata kerja ketiga. Dan past participle berfungsi sebagai verb kalau didahului oleh has atau have atau had dalam kalimat perfect dan didahului oleh to be dalam kalimat pasif. Kita lihat contoh berikut ini. The family has purchased a television. Kata purchase di sini berfungsi sebagai verb karena didahului oleh has. Kemudian pada contoh yang kedua, the poem was written by Paul. Kata written di sini berfungsi sebagai verb karena didahului oleh to be was. Jadi intinya past participle berfungsi sebagai verb kalau didahului has atau have atau had dalam kalimat perfect dan didahului oleh to be dalam kalimat pasif. Selanjutnya, past participle berfungsi sebagai adjektif. Kalau yang berfungsi sebagai adjektif, past participle-nya tidak didahului oleh have atau has atau had dan tidak pula didahului oleh to be. Kita lihat pada contoh berikut ini. The television purchased yesterday was expensive. Kita tentukan subjek dan verb dulu dalam kalimat ini. Television ini merupakan subjek dari kalimat ini. Was ini merupakan verb dari kalimat ini. Kemudian purchase di sini tidak berfungsi sebagai verb, not verb. Tidak berfungsi sebagai verb. Akan tetapi purchase di sini berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan television. Purchase di sini tidak berfungsi sebagai verb, melainkan berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan television. Dan sebelum purchase tidak didahului oleh to be. Mengapa purchase tidak berfungsi sebagai verb? Karena di sini sudah ada verbnya, yaitu was. Dan tidak boleh ada dua verb dalam satu kalimat. Tidak boleh ada dua verb, double verb dalam satu kalimat. Terus bagaimana kalau sebelum purchase didahului oleh to be was? Kalau sebelum purchase didahului oleh to be was, the television was purchased yesterday was expensive, maka purchase berfungsi sebagai verb, akan tetapi kalimatnya salah. Karena kalau purchase berfungsi sebagai verb, akan menjadi double verb di dalam satu kalimat. Sehingga sebelum purchase tidak ada to be-nya. Dan purchase berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan television. Selanjutnya kita lihat soal berikut ini. The packages mailed at the post office will arrive Monday. Sebelum mengerjakan soal ini, kita cari dulu mana subjek
dan mana verbnya. Packages merupakan subjek dari kalimat ini, will arrive merupakan verbnya. Sehingga sudah jelas di sini sudah mana subjek dan mana verbnya. Kalau kita sudah mengetahui subjek dan verbnya, otomatis di sini kita tidak perlu bingung apakah meal ini verb atau bukan. Karena sudah ada verb, maka meal ini otomatis tidak berfungsi sebagai verb, not verb. Kalau meal tidak berfungsi sebagai verb, otomatis sebelum meal itu tidak didahului have atau has dan tidak pula didahului oleh to be. Otomatis pilihan A dan B salah. A salah, B salah. Mengapa salah? Karena meal tidak berfungsi sebagai verb, tidak berfungsi sebagai kata kerja, akan tetapi sebagai adjektif yang menerangkan packages. Sehingga meal tidak didahului oleh have. Kalau didahului oleh have itu nanti berfungsi sebagai kata kerja dalam kalimat perfect, ya. Kalau didahului to be juga berfungsi sebagai kata kerja. Sehingga pilihan A dan B salah. Kemudian pilihan C juga salah. Mengapa salah? C itu them. Them diletakkan di situ tidak cocok karena them itu merupakan objek. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah D, yaitu just. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. Begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.